pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, aku kurang semangat kita ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, berikan aplaus untuk kita semuanya. Mati, Bu. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mencek kebersihan kelas. Silakan Anda lihat di laci meja atau sekelilingnya jika ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tong sampah. Ada, Bu. Sudah bersih semua? Bisa, Bu. Nah, jadi ketika kelas kita sudah bersih, kita akan bisa belajar dengan nyaman. Nah, selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran Anda. Kedua saya Putra apakah hadir? Ada, Bu. Delvina Waliapi, Iya. Nela Diapriani, Bu, saya. Dwi Suci Febrika. Wah, berarti hadir semua ya hari ini. Ada, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, baik. Pada pembelajaran hari ini, sebelumnya, apakah Anda masih ingat pembelajaran di minggu sebelumnya itu tentang apa? Tentang ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi, apakah benar tentang ruang lingkup biologi? Benar kan, Boy? Pas benar. Benar, Bu. Tentang itu keanekaragaman hayati, Bu. Nah, benar ya. Minggu kemarin kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi baru kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Anda. Saat ini kan lagi musim-musimnya orang terkena flu, seperti bersin-bersin dan lain sebagainya. Kira-kira Anda siapa yang pernah terkena flu tersebut? Daus pernah? Vina? Pernah minggu kemarin. Nah, kira-kira apa yang Anda rasakan ketika terkena flu tersebut gejalanya? Sakit kepala, Bu. Sakit kepala, apa lagi? Bersin-bersin, Bu. Bersin-bersin. Nurila, Apa, Bu? Ini apa gejala yang dialami ketika kena flu? sakit kepala, Bu. Nah, sakit kepala, bersin-bersin. Kira-kira itu semua disebabkan karena apa? Karena minum es, Bu. Minum es. Ada Hujan, obat. hujan. Hujan. Berarti Anda berpendapat bahwasanya flu itu dikarenakan hujan-hujan, minum es dan sebagainya. Nah, lalu kira-kira beberapa tahun belakang ini kita kan dihadapkan pada pandemi virus corona. Kira-kira siapa yang dulu pernah terkena virus corona? Semua orang rasanya pernah kena, Bu. Cuman kayak nggak ke rumah sakit, jadi nggak terlalu diidentifikasi kalau gitu. Berarti menurut pandangan Anda penyebab dari virus corona itu apa? Ya, hampir mirip juga dengan flu. Pola hidup. Pola hidup. Kan dia kan menyebabnya lewat kayak benda-benda gitu, Bu. Nah, berarti untuk mempelajari lebih lanjut terkait apa itu penyebab dari penyakit flu tadi ataupun virus corona, kita akan mempelajari hari ini mengenai materi virus. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi virus. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah yang sudah menciptakan virus. Karena apa? Virus ini sangat berperan penting dalam kehidupan. Nah, contohnya saja, ketika kita sudah tahu tentang virus, berarti kita sudah tahu nih. Nanti kalau ada orang nanya, apa penyebab sakit flu itu, apa penyebab tekanan fisik itu karena adanya virus. Berarti tidak lagi alasannya karena hujan. Kenapa tadi lagi? Minum es. Minum es berarti disebabkan oleh virus. Tapi kan kalau kondisi badannya nggak stabil juga. Berarti itu adalah faktor pendukungnya yang paling utama itu disebabkan oleh virus. Kalau kayak virus, kalau penyakit flu itu disebabkan oleh virus influenza. Kalau yang COVID itu disebabkan oleh virus corona. Berarti Anda sudah bisa memahami dan mengimplementasikannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang virus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian virus, lalu ciri-ciri virus dan sejarah penemuan virus, lalu tentang struktur tubuh virus serta replikasi virus. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, coba Ananda perhatikan gambar di depan. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Ananda ketika melihat gambar ini? Ayo. Apa yang terlintas di pikiran Ananda? Bentuk bola. Bentuk bola. Apa lagi? Apa lagi? Yang terlintas di Ananda terkait ini? Ada duri-duri. Nah, kira-kira berdasarkan gambar ini gambar apa? Virus, Bu. Apakah virus? Benar. Berikan aplaus kepada Nela. Nah, berarti ini adalah gambar virus. Nah, berdasarkan ini, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari virus? Silakan tunjuk tangan. Saya Bu. Ya, kepada Daus. Virus adalah makhluk berukuran kecil tak kasat mata yang bersifat patogen pada tubuh. Baik, terima kasih kepada Daus. Apakah ada pendapat lain? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya virus itu adalah mikroorganisme patogen. Berarti kalau dia mikroorganisme patogen, dia bisa menyebabkan penyakit pada tubuh. Apakah hanya tubuh manusia saja? Hewan juga Bu. Hewan bisa. Tumbuhan Bisa. Berarti dia bisa menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu bahwasanya virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang artinya racun. Berarti kalau dia racun, virus itu bisa mematikan atau tidak? Iya, Bu. Virus bisa mematikan. Nah, baik, berarti Anda sudah paham terkait dengan pengertian virus. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekilas terkait sejarah penemuan virus. Nah, sejarah penemuan virus itu yang pertama adalah Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, ia merupakan seorang ilmuwan asal Jerman. Anda bisa membantu Ibu untuk membacakan saya di depan? Baik, silakan. Pada tahun 1883, setelah seorang ilmuwan asal Jerman yaitu Adolf Meyer menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau, Meyer mencoba mengekstraksi getah tembakau tersebut lalu menyemprotkannya pada tembakau yang masih sehat. Nah, ternyata tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning. Meyer meneliti getah tembakau tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri. Ia berkesimpulan bahwa makhluk hidup yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil daripada bakteri. Baik, terima kasih kepada Daus. Berarti dari sini kita bisa paham bahwasanya virus itu berukuran kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Nah, terus sekilas sejarah penemuan virus oleh Adolf Meyer. Selanjutnya kita akan membahas terkait ciri-ciri virus. Nah, berkaitan dengan pengertian tadi, kira-kira ciri-ciri virus itu seperti apa? Yang pertama, Berukuran kecil. berukuran kecil. Yang kedua, Bersifat patogen. bersifat patogen. Yang ketiga, Bereplikasi dengan cara litis. bereplikasi dengan cara lis dan titik. Nah, apa yang Anda sampaikan sudah benar. Namun seperti yang disampaikan Vina, kalau yang litik dan lisogen itu adalah nanti dalam hidup daripada virus. Sekarang kita membahas terkait berciri-ciri. Nah, memang benar. Yang pertama, ciri-ciri virus itu dia tidak memiliki sel. Yang kedua, ukuran tubuhnya sangat kecil. Yang ketiga, bentuk tubuhnya juga bervariasi. Nah, dan juga hanya memiliki salah satu asam nukleat, baik itu DNA atau RNA. Berarti virus tidak bisa mengandung kedua-dua asam nukleat tersebut. Dan virus itu tidak dapat diandalkan dengan sertifikasi biasa, tetapi ia dapat dikristalkan. Nah, terkait ciri virus, apakah Anda sudah bisa memahaminya? Sudah berarti. Baik, kita lanjut. Kita lanjut kepada pengelompokan virus dari segi bentuk virus. Nah, bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, polihedris, bola, dan bentuk T. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai ini, itu nanti akan disampaikan di akhir pembelajaran. Nah, kira-kira ketika Anda melihat gambar ini adalah gambar tentang apa?
Yakin 4? Bisa lo yakin. Nah, apa kalau 4 itu belum benar ya? Jadi virus influenza itu ada tipenya, ada 3. Yang pertama tipe apa? A, B, C, dan tipe C. Nah, kalau tipe A itu adalah virus yang menyerang apa? Babi. Berarti contohnya penyakit seperti rabies, flu burung. Kalau tipe B dan tipe C? Manusia. Contohnya penyakit apa? Influenza. Influenza. Nah, benar ya. Berarti Anda sudah bisa memahami terkait materi ini. Tipe B itu juga pada manusia. Yang terakhir itu tentang struktur tubuh virus, kita mempelajarinya. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini ada struktur tubuh virus. Berarti ini ada vaksin, ada kepala. Kira-kira apa yang membedakan vaksin dengan kepala? Dalam kapsul itu ada benar-benar Satu-satu, silakan tunjuk tangan. Pina? dalam kapsul itu ada benar-benar DNA kayak gitu. Dan vaksin ada benang-benang DNA. Apakah ada pendapat lain? Perbedaan vaksin dengan kepala? Silakan Daus. Kalau vaksin itu penentu bagian isi kepala, sedangkan kepala itu keseluruhan termasuk pada vaksin itu. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh Daus dan tadi Vina juga hampir benar bahwasanya vaksin itu bagian dari kepala. Pada vaksin itu merupakan suatu protein. Nah, di situ juga ada nanti di bagian kepala seperti asam nukleat, kerah gitu. Nah, ada juga strukturnya leher, ekor. Yang terdiri dari selubung ekor, selubung ekor, lempeng dasar dan jarum penusuk. Nah, berdasarkan gambar ini apakah ada yang Anda tidak pahami atau ingin ditanyakan? Silakan. Atau sudah paham? Paham, Bu. Nah, bagus ya, udah bisa memahami materi kita pada hari ini. Baik, untuk memperdalam wawasan Ananda terkait materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada Ananda yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, silakan berhitung dari Daus. 1, 2, 3. Mau diulangi ya, berhitungnya adalah 1 sampai 2 saja. Diulangi. 1, Pina? 2. 1. Baik, berarti silakan duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Oke, Boleh pakai laptop, Bu? nanti akan Ibu instruksikan terkait langkah pengerjaannya ya. Kelompok 2. Baik, silakan Anda lihat LKPD-nya. Nah, pada pengajaran LKPD ini kita mengacu pada tujuan pengajaran kita pada hari ini yang sudah dicantumkan di dalam LKPD dan sudah dijelaskan juga tadi di awal pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran kita pada hari ini dan mengajarkan ini yang pertama kita adalah merumuskan masalah. Yang kedua kita nanti merumuskan hipotesis. Lalu Ananda mengumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan data ini silakan nanti lihat modul yang sudah Ibu share sebelumnya dan juga boleh referensi di internet atau sumber buku lainnya. Jadi Anda diperbolehkan menggunakan handphone itu 1 per kelompok ataupun laptop. Nah, lalu setelah itu diuji hipotesis dan dibuat kesimpulan. Pada akhir pembelajaran kita akan presentasi ke depan. Oke? Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai pekerjaannya? Tidak, Bu. Nah, baik, yang pertama itu merumuskan masalah. Ini akan kita rumuskan bersama-sama. Berarti ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan yang ada di LKPD? Sudah dapat, silakan. yang mana yang merumuskan masalah itu? Iya. Yang pertama, merumuskan masalah. Bacalah pernyataan ini dengan sesama. Di Indonesia banyak sekali orang yang terkena penyakit flu yang diakibatkan oleh virus influenza dan 2 tahun belakangan ini
ini kita dihadapi pada pandemi COVID-19 yaitu virus corona. Kira-kira jika dilihat dari dua jenis struktur tersebut, buatlah pernyataan berdasarkan redaksi yang diberikan dan mengacu kepada tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Daus. Nah, tadi udah dibacakan oleh Daus bahwasannya di Indonesia itu ada penyakit yang lebih sering itu ada penyakit flu yang diakibatkan oleh virus influenza. Dan 2 tahun belakangan ini kita juga dihadapkan pada kasus pandemi COVID-19 yang juga disebabkan oleh virus. Nah, kita kan tujuan pembelajaran kita tadi adalah berkaitan dengan ciri, struktur, dan pemaparan virus. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran tadi dan redaksi yang diberikan, apa rumusan masalah yang bisa kita buat pertanyaannya? Kan ada 2 virus tadi nih, satu virus influenza, satu virus corona. Kira-kira dari tujuan pembelajaran apa yang bisa kita buat rumusan masalahnya? 2 rumusan masalah tadi. Bagaimana perbedaan dan persamaan struktur pada virus influenza dan virus corona? Nanti kita bisa lihat dari perbedaan, struktur, dan persamaan dan perbedaan. Berarti kalau kita persamaan itu kita lihat dari segi mana? Ciri-ciri Bentuk dulu. ciri-ciri bentuk apakah bisa di persamaan atau perbedaan? Dari strukturnya kok. Dari struktur berarti kita sepakat bahwasanya rumusan masalah yang pertama yaitu persamaan virus influenza dan virus corona dari segi ciri-ciri. Yang rumusan kedua perbedaan struktur tubuhnya. dari struktur tubuh dan bentuknya tadi. Jadi kita sepakat itu rumusan masalah. Nah, untuk menjawab rumusan masalah berarti kita buat dulu dugaan sementara. Kira-kira untuk pertanyaan 1, apa dugaan sementara menurut kelompok 1 terkait rumusan masalah tadi? Silakan. Kira-kira Perbedaan dan persamaannya dulu dari segi ciri-ciri. Iya, sama bentuk bulat kok. Untuk bulan. Lalu silakan tulis di AKPD-nya. Bulat. Lalu apa lagi? Sama-sama memiliki penjualan-penjualan itu bagian luarnya kok. Nah, lalu Itu kok. itu baru dulu persamaan. Kalau dari segi perbedaan, kira-kira dugaan sementaranya apa? Mungkin dampaknya. Dampaknya berarti nanti. Ya, dampak. Struktur kita kan udah tentang struktur nih. Dengan bentuknya kira-kira masih perbedaannya dari segi Influenza itu lebih kompleks kayaknya kok. di kompleks. Kalau ini Sederhana. berarti dibuat dulu kan sementaranya. Nah, silakan didiskusikan lagi. Untuk kelompok 2, apa dugaan sementara terkait dengan masalah tadi? Berdasarkan ciri-cirinya tadi dia sama. Struktur tubuhnya juga sama-sama bulat. Hampir-hampir mirip gitu. Cuman yang membedakan itu yang tengahnya bu. Isi dalamnya. Berarti kita semua dugaan sementara ya. Nah, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 tadi udah ada terkait dugaan sementara terkait rumusan masalah yang sudah kita rumuskan tadi. Nah, sekarang silahkan Ananda kumpulkan data terkait rumusan masalah tadi. Lalu uji hipotesis tersebut dan buat kesimpulan. Silakan Ananda kerjakan dari sekarang, kumpulkan data dan uji hipotesis tersebut. Apakah sama atau berbeda dari dugaan sementara? Silakan dikerjakan selama 30 menit ke depan. Mengumpulkan datanya boleh ke perpustakaan atau kayak mana? Baik, untuk mengumpulkan data kita tetap berada di dalam kelas. Boleh lihat literatur modul sudah ibu kirimkan, juga buku paket, dan dari sana juga bisa. Tapi tetap dikerjakan di dalam ruang kelas. Silakan dikerjakan 30 menit ke depan. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan nanti ya. Ya, Bu. Baik, apakah sudah selesai dengan pengerjaannya? Kelompok 1? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah selesai? Yakin? Jadi baik. Nah, berarti sudah selesai mengerjakan KPD-nya. Apakah ada di antara kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasilnya? Itu akan Ibu tambahkan poin plus 5 pada nilai kelompok. Silakan yang ingin maju, inisiatifnya ke depan. Kami kok. Kepada kelompok 1, bagus sekali. Silakan di-upload ke kelompok 1. Dan lain. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mengatakan saya sendiri Nada Priyani dan rekan saya Firdaus Putra. Dari masa yang telah dirumuskan tadi itu ada dua. Yang pertama yaitu persamaan kedua jenis virus tersebut jika dilihat dari pengertian dan ciri-ciri, dan yang kedua perbedaan kedua jenis virus tersebut jika dilihat dari strukturnya. Maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan dibacakan oleh Dasar. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan perumusan hipotesis yang mana itu adalah persamaan virus influenza dengan virus COVID-19. Baik, itu dari segi ciri-cirinya. Yang pertama itu sama-sama berukuran kecil atau tidak kasat mata. Yang kedua sama-sama memiliki tonjolan pada permukaan tubuh virusnya. Dan yang ketiga sama-sama berbentuk bulat. Dan yang selanjutnya itu adalah memiliki perbedaan. Yang pertama dari untuk virus influenza sendiri berbentuk baik, yang kedua itu virus influenza dan virus COVID-19 memiliki perbedaan yaitu dari materi penyusun kimianya. Nah, selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan kami, yaitu yang dimana setelah mengumpulkan data itu loh aja loh. Ya. Nah, untuk pada akhirnya kami akan membuat kesimpulan yang dimana setelah kami mengumpulkan data dari berbagai sumber, maka dinyatakan hipotesis dapat diterima. Namun dengan ada beberapa penambahan setelah pengumpulan data, yaitu dari yang pertama dari segi persamaannya. Yang pertama itu adalah ciri-cirinya tidak memiliki sel. Yang kedua itu adalah hanya memiliki RNA atau RNA, yaitu atau hanya memiliki satu materi asal nukleat. Yang ketiga, hidupnya merupakan pada sel inang, di mana jika virus tersebut tidak memiliki sel inang, maka dia dinyatakan benda mati. Mungkin sekian pendapat saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Daud. Itu hasil dari kelompok kami. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus. Silakan duduk kelompok 1. Nah, baik, tadi mengenai penjabaran dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada pendapat yang berbeda terkait hasilnya? Kami kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Berarti sama ya. Nah, jadi Ibu akan ulas sedikit terkait pengajaran KPD tadi. Tadi kita sudah sama-sama merumuskan masalah, yaitu tadi dari segi perbedaan dan persamaannya, bagi virus antara virus influenza dengan virus corona. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya persamaan itu dari segi ciri-ciri dan pengertiannya. Sedangkan kalau perbedaan itu dari bentuk dan strukturnya. Nah, berarti sekilas sebenarnya struktur dari virus itu hampir sama. Yang membedakannya itu adalah komponen penyusun kimia dari virus tersebut. Baik, kita akan mulai sedikit penjelasan dari struktur tubuh virus tadi. Nah, struktur tubuh virus itu yang pertama tadi ada kepala. Kepala tersebutlah yang di dalamnya ada berisi DNA atau RNA. Nah, jadi bentuk kapsul ini pun sangat bergantung pada jenis virusnya. Ada isi tubuh. Isi tubuh itu disebut dengan virion, di mana itu ada nanti salah satu asam nukleat baik DNA maupun RNA. Lalu selanjutnya ada ekor. Ekor itu berfungsi sebagai untuk menempelkan diri si virus tadi pada sel inangnya. Tadi kan kita sudah tahu bahwasanya virus itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi menempel pada sel inang. Dan yaitu kapsid yang berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dalam kondisi lingkungan luar. Serta yang terakhir itu ada selubung akar dan selubung ekor yang berfungsi untuk penerimaan rangsang, serta yang selubung ekor ini untuk menghancurkan lapisan kulit bakteri atau sel agar bisa memasukkan materi genetik tadi kepada sel inang untuk dia berkembang di lingkungan liar. Nah, berarti sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu.
Pasti sudah paham tentang materi kita pada pertemuan hari ini semuanya? Nah, baik. Nah, berdasarkan penjabaran tadi dan kita sudah mengerjakan materi juga, apakah ada bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan tunjuk tangan. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu tunjuk. Kepada Davina, disilakan. Baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan tunjuk tangan. Baik, kepada Davina, disilakan. Pada pembelajaran hari ini kita tuh mau membahas mengenai pengertian virus. Virus itu merupakan suatu organisme patogen yang bisa menjadi berdampak buruk bagi makhluk hidup. Terus menjelaskan sejarah penanaman virus. Lalu dari situ kita juga membahas tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu ada yang bentuknya bulat, tadi ada yang bentuk T, ada yang bentuk tabung. Terus mengidentifikasi kelompok virus. Nah, berdasarkan yang tadi kita udah rumuskan masalah itu, kita mengangkat virus influenza dan juga coronavirus yang baru-baru ini terjadi juga. Nah, selanjutnya dari yang kita bahas tadi itu, kita juga mengidentifikasi sekaligus bentuk virus itu. Gitu. Mungkin aja sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Davina atas penjelasannya. Dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasanya materi kita pada hari ini adalah mengenai tentang virus. Virus merupakan mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit dan hidupnya menempel pada sel inang. Dengan ciri-ciri yang pertama berukuran kecil, yang kedua patogen, yang ketiga salah satu materi genetik DNA atau RNA. nah, benar. Dari segi bentuknya apa tadi? Bulat, Bulat, polihidris, polihidris, batang, batang. T, Dan dari segi strukturnya tadi apa aja? kepala, Kepala, Vaksin, badan, dari segi tubuh tadi. ekor, Selubung ekor dan sabut ekor. Berarti Anda sudah bisa memahami terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk memperdalam wawasan Anda terkait materi kita pada hari ini, silahkan kerjakan di rumah terkait dengan bentuk-bentuk virus serta penjelasannya. Silakan dikerjakan di buku PR-nya dan dikumpulkan minggu depan sebelum jam pembelajaran. Dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya silakan dibaca di materi pada bukunya tentang materi replikasi virus dan